Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersua di kajian kita, kajian online yang pertama ya, yang diselenggarakan oleh tim dari channel dan grup dakwah Al-Wasatiyah wal I'tidal ya. Dan kita insyaallah taala ya, di kesempatan ini kita akan berbicara ya tentang apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambutnya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, kita saat ini sudah di bulan Sya'ban ya. Tinggal menghitung hari lagi kita akan sudah memasuki bulan Ramadan. Dan di tahun ini ya, mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan adanya wabah corona, dengan adanya penyakit ya, COVID-19 ya, dan mudah-mudahan ya kita semua sama-sama berdoa kepada Allah agar semua penyakit ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di bulan Ramadan ya, kita semua dapat beribadah, kita semua dapat keluar ke rumah, kita semua dapat berkumpul lagi di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun apabila Allah menghendaki lain ya, maka kita ya mungkin masih harus social distancing ataupun physical distancing, maka ya kita ikuti himbauan pemerintah karena ini di dalamnya mengandung maslahat ya, mengandung kebaikan untuk kita semua ya. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Insyaallah di kesempatan ini ya, saya akan lebih banyak mengacu kepada buku ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jabil Zainul yang kami terjemahkan dengan judul Bekal-Bekal Ramadan. Buku ini ringkas sekali ya, sehingga di waktu yang kita yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa ya membahas isi buku ini ya. Dan ini adalah merupakan bekal ya. Ini merupakan bekal yang sangat baik sekali ya. Jadi ya apa namanya? Ya baik, ini sepertinya masih ada gangguan di user ya. Ya, oke, mudah-mudahan apa namanya bisa kembali melancar lagi ya. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ya, kita akan lebih banyak mengacu kepada buku ini karena buku ini ringkas ya. Dan buku ini sekitar 12 tahun yang lalu ya. Sekarang tahun 2020, 13 tahun yang lalu itu sengaja kami terjemahkan ya, dan juga kami bagikan dalam bentuk e-book ya. Baik, ya qatal kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Di awal ini ya, kami ya selaku mutarjim atau yang menerjemah buku ini memberikan semacam pengantar ya, bahwasanya sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dikatakan bulan yang mulia karena di dalamnya adalah ya ada kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya adalah di bulan ini Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya disebut dengan Syahrul Qur'an. Dan di bulan ini pula ya adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan itu adalah kebaikan yang senantiasa terus mengalir. Nah, ini yang seharusnya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yang selalu dinantikan dan dirindukan. Tapi permasalahannya, sudahkah kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mempersiapkan diri kita di dalam menyambut hal ini, ya, dalam rangka menyambut hal ini, menyambut tamu yang agung ini. Sebab siapa yang tidak mempersiapkan diri ketika ada tamu yang agung yang mulia hendak datang, dia tidak mempersiapkan dirinya, dia tidak berbekal, tidak menyambutnya, maka
tentunya ya dia akan menyambut tamu yang agung ini dengan ketidakberadaban. Artinya dia tidak memiliki adab yang baik. Bahkan dia akan mengalami kerugian. Dia tidak menghormati ya tamu yang mulia ini. Oleh karena itu di dalam menyambut atau dikatakan tarhib Ramadan, ya, maka kita wajib untuk berbekal, mempersiapkan diri, dan persiapan yang perlu kita uh, fokuskan adalah apa? Adalah kita hendaknya mempersiapkan dengan ilmu, terutama berkaitan dengan ya masalah Ramadan. Baik, di buku ini al-muallifu ya sang penulis rahimahullah ya beliau di awal muqaddimah mengatakan bahwasanya sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu dari arkanul Islam ya salah satu dari rukun Islam ya yang tampak di dalam keikhlasan ya. Ya baik, ini sepertinya Mixler apa namanya, saya juga lagi error ya. Nah ini ya mungkin karena efek ini ya, efek COVID-19 atau corona, sehingga ya mungkin pengguna atau usernya itu melonjak tinggi ya. Nah, jadi bolak-balik di sini saya mendapatkan apa namanya, mendapatkan notifikasi ya, bolak-balik reconnecting, dan mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan lancar lagi ya. Ya, baik. Qala al-muallifu yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya puasa itu salah satu dari rukun Islam. Ya, yang mana tampak di dalam puasa ini itu keikhlasan, ihsan dan amanah. Dikatakan keikhlasan karena ini merupakan ya salah satu rukun di dalam ibadah. Ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ibadah tidak diiringi dengan keikhlasan, maka percuma ibadah tersebut. Dikatakan ihsan karena ini adalah tingkatan mukmin yang paling tinggi. Yakni sebagaimana kata Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Ya akhbirni anil ihsan," sampaikan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah, ya seakan-akan engkau bisa melihatnya, ya. Namun apabila engkau tidak mampu, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Itu ihsan. Kita merasa diawasi Allah. Ya. Orang-orang yang muhsin. Dan puasa, kebanyakan orang nggak tahu kalau kita lagi puasa atau tidak. Ya, yang bisa tahu adalah Allah, kemudian diri kita sendiri. Karena bisa jadi kita menampakkan puasa, tapi ketika di tempat-tempat sendirian kita bisa makan. Ya, makanya dikatakan ini ibadah yang membuahkan ihsan. Yakni kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah, artinya di sini ada amanah ya, atau merupakan bagian dari amanah atau tanggung jawab ya dari ibadah tersebut ya. Nah, yang mana keikhlasan, ihsan, dan amanah ini bisa dicapai ketika orang-orang itu berpuasa, menahan dari makan dan minum, dan dari perkara-perkara yang dapat membatalkannya. Ya. Dan dia ketika mencegah dirinya dari makan dan minum, coba apabila kita perhatikan, makan dan minum itu adalah perkara yang halal, yang boleh, ya, boleh hukumnya. Nah, tapi ketika kita berpuasa, kita menahan diri dari sesuatu yang boleh, yang mubah, yang halal. Ya, sehingga ini akan melatih kita. Apabila yang mubah, yang halal saja kita bisa menahan diri darinya, maka tentunya perkara-perkara yang dibenci, apalagi yang haram, kita akan lebih bisa lagi. Karenanya di dalam puasa itu mengandung ya latihan bagi jiwa kita. Dan orang yang berpuasa, ketika dia menahan diri dari makan dan minum, ya, itu tidak lain dan tidak bukan dia melakukannya karena muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dan dia meyakini ru'yatullah, Allah melihat dirinya. Ya. Nah, dan insya Allah kita di kajian malam ini ya, kita akan sedikit
menjelaskan tentang apa itu keutamaan dari puasa, adab-adabnya dan hukum-hukumnya, kemudian pembatal-pembatalnya, kemudian juga sholat malam ya, atau yang semisalnya ya. Nanti insya Allah ya, nanti bisa kita bahas ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kalaupun tidak sampai selesai, maka nanti insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Baik, yang pertama ya, kita semua pasti sudah tahu ya tentang ayat Al-Quranul Karim ya, yang menjadi pijakan puasa ya, yakni di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amun miskinun faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum wa in kuntum ta'lamun. Ya. Ya. Nah, maka barang siapa di antara kamu ya, jadi Ramadan adalah ya, adalah ayyamum ma'dudat ya, adalah hari-hari yang sudah ditentukan. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan juga wajib bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya, berat melakukannya, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Ya. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang paling baik baginya. Dan berpuasa itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ya, kemudian Allah melanjutkan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Walitaktamilul iddata, ya. Waltukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, ini sepertinya banyak yang kena gangguan jaringan ya, kalau lihat dari informasi ya. Baik ya, kita akan tetap lanjutkan ya. Nah, baik. Allah kemudian ya melanjutkan firman-Nya ya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk tadi, dan sekaligus sebagai pembeda Al-Furqan antara yang hak dan yang batil. Karena itu siapa di antara kalian yang hadir di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa di bulan itu. Siapa yang sakit atau lagi safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa menggantikan hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Dan hendaklah kamu cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dan petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah ayat ini? Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya, rahimahullah, Allah wajibkan puasa kepada orang-orang beriman. Sebagaimana dulu Allah juga wajibkan orang-orang sebelum kita, sebelum kaum muslimin. Yang mana di dalam puasa ini tentunya mengandung manfaat-manfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ya, diperolehnya tingkatan takwa. Takwa kepada Allah di dalam ibadah atau amalan puasa ini. Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu
menjadi orang yang bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, puasa itu ayam ma'dudat, hari-harinya itu sudah tertentu, sudah spesifik, ya, dan pasti tidak lebih dari 30 hari. Bisa 29, bisa 30, tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 28. Ya, maksud saya tidak kurang dari 29. Ya. Orang yang sakit dan orang yang safar boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi wajib untuk menggantinya ke qadha. Dahulu ya, sebelumnya ya ini dikatakan itu ada pilihan khiyar ya antara buka di bulan Ramadan kemudian membayar fidyah. Ya jadi dulu boleh, meskipun orang nggak sakit dia boleh tidak berpuasa asalkan dia bayar fidyah. Tapi kemudian hukumnya ini dimansuh, dihapuskan, ya, dan wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi nggak boleh membayar fidyah kecuali apabila memang tidak mampu, ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu. Kemudian keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Al-Quran, yang mana Allah ya menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah karena itu perlu diketahui, ya Allah Subhanahu Wa Taala di sini ya menyebutkan kata ya inzal, ya menurunkan Al-Quran. Maka yang namanya ya anzala atau nazzala, ya atau anzalna, ya maka itu semua adalah pasti dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas atau dari samping ke samping. Yang ada dari atas ke bawah. Oleh karena itulah inzal ini menunjukkan sifat Allah al-ulu, ketinggian Allah di atas makhluknya, ya fauqa ibadihi wa huwa istawa ala arsyihi, ya, dan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, sebagaimana ini disebutkan, ditegaskan ya tentang ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Lalu kemudian juga bagi orang-orang yang mukallaf, yang sudah balik, laki atau perempuan, maka wajib untuk berpuasa apabila dia mendapati bulan Ramadan. Ya, tapi syaratnya dia mukallaf dan dia sudah balik dan dia mukim dan dia sehat, tidak sakit. Ya. Ini menunjukkan syariat Allah yang samha, yang toleran, yang lapang, yang mudah, jauh dari kesulitan dan kesukaran-kesukaran. Kemudian juga adanya ta'zim, mengagungkan Allah dengan bertakbir pada hari Aid dan ucapan syukur atas nikmat-nikmat Allah. Taib. Kemudian bab berikutnya, puasa adalah termasuk rukun Islam. Kita semua sudah tahu kali ini. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu terbangun di atas 5 hal. Ya. Yang pertama adalah syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya Allah. Sehingga wajib kita mentaati Rasulullah di dalam segala hal yang Nabi sampaikan. Kemudian ya yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Artinya menunaikan salat terutama di waktunya, tidak menunda-nundanya sampai keluar dari waktunya. Dan salat ini ada rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, maka kita penuhi semua itu dengan tumaknina dan khusyuk. Ya, kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ya, apabila seorang muslim ya sudah memiliki minimal 85 gram emas atau yang senilai, ya, maka apabila sudah mencapai haulnya selama setahun, dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau seperempat puluh dari hartanya. Kemudian adalah ya berhaji bagi yang mampu ke Baitullah. Artinya manis tata'a ilaihi sabil. Ya, orang yang memiliki kemampuan, yaitu dia memiliki biaya perjalanan pulang pergi beserta nafkahnya, nafkahnya, dan dia juga tidak berhutang. Karena itu makanya sebagian ulama mengatakan orang yang punya hutang, maka hendaknya dia melunasi hutangnya dulu. Ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, yakni
Artinya menahan diri ya dari makan dan minum, kemudian bersetubuh, atau jima, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari semenjak fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat takarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu kemudian ya bab berikutnya, puasa Ramadan dan hukum-hukumnya. Apa itu puasa? Puasa maknanya adalah ya ya. Nah, yang dimaksud dengan puasa, puasa maknanya adalah al-imsak. Imsak artinya menahan diri. Tapi menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi dengan niat ibadah, niat takarrub kepada Allah. Yang dilakukan dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, itu puasa. Memang secara bahasa, puasa itu bermakna imsak. Artinya orang yang menahan diri dari ngomong, termasuk puasa ngomong. Orang yang menahan diri dari keluar rumah, dia termasuk puasa. Secara bahasa. Tapi secara istilah, maknanya adalah al-imsak, menahan diri dari ya at-ta'am, makan, minum, jima, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Dari waktu semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apa hukumnya? Kita semua sudah tahu. Wajib bagi setiap muslim yang telah balik, artinya dia sudah balik, ya sudah dewasa, akil, berakal, ya, bukan orang yang kehilangan akalnya atau atau akalnya kurang. Kemudian juga dia memiliki kemampuan melakukannya, artinya sehat, dia sanggup melakukannya. Dan dia mukim, tidak dalam keadaan safar. Dan dia untuk wanita adalah suci dari haid dan nifas. Karena apabila haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Kemudian Ramadan itu ditetapkan dengan melihat hilal. Ya, melihat bulan muda. Bisa dalam bentuk sabit. Ya, atau kalau nggak kelihatan, itu istiqmal, digenapkan atau disempurnakan 30 hari. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Puasa karena melihat hilal dan berbuka karena melihatnya. Apabila ya pandangan kalian itu tertutup, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dalil yang kuat bahwasanya menetapkan Ramadan dan bulan-bulan Hijriyah itu dengan melihat Syawal. Maksud saya dengan melihat hilal, maksud saya. Ya, dengan melihat hilal, melihat bulan. Jadi tidak dengan hanya sekedar perhitungan atau hisab. Ya, jadi harus melihat bulan. Hisab boleh, tapi itu sebagai sarana, ya, yang akan membantu kita untuk melakukan ru'yah. Ya, jadi bukan hisabnya yang didahulukan dibanding ru'yah, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah karena kalian melihatnya, melihat bulan tadi. Artinya kalau nggak kelihatan ya digenapkan 30 hari. Kemudian niat, bagaimana hukumnya? Kalau kita hendak berpuasa Ramadan, maka wajib berniat untuk puasa Ramadan tersebut. Ya. Dan untuk meniatkan cukup diniatkan di dalam hati, tidak perlu ditalafutkan, dilafalkan dengan lisannya. Karena kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Tidak sampai kepada kita Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah al-arba'ah, ya, para imam yang 4, nggak ada yang setahu saya ya, belum pernah ada riwayat yang sahih, yang valid, otentik dari mereka sampai kepada kita yang mengajarkan tentang bacaan-bacaan niat. Seperti ucapan nawaitu, sauma, wadin, ya, imanan wahtisaban, ya, lillahi ta'ala, atau yang semisalnya. Ya. Jadi, melafalkan niat yang seperti ini adalah termasuk sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya. Jadi, sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka hendaknya tidak kita lakukan
Apalagi itu jika berkaitan dengan ibadah. Dan puasa ibadah. Demikian pula melafadzkan niat ketika sholat. Atau ketika mau sahur. Atau ketika mau melakukan ibadah yang lainnya. Kecuali yang ada contohnya dari Nabi. Contohnya misalnya ketika Nabi sedang haji atau umrah. Ya. Maka Nabi mengajarkan untuk melafalkannya labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik Allah, ya. Labbaik Allah umratan atau labbaik Allah hajjan. Ya. Jadi niat letaknya di dalam hati. Nah, kemudian kata Syekh, barang siapa yang sahur sebelum fajar, maka dia dianggap sudah niat, ya. Jadi dia dianggap sudah niat, ya. Dan barang siapa yang menahan dari makan dan minum dan pembatal puasa di tengah hari dengan ikhlas kepada Allah, maka dia sudah berniat meskipun dia tidak bersahur. Ya, ini menurut ya pendapat ya Syekh Muhammad Jamil Zainu yang dia kuatkan, ya, dan ini juga pendapatnya Syekh Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnah. Ya. Tapi memang ada ulama yang berbeda pendapat yang lainnya. Artinya apabila seseorang dia belum niat malam harinya, kemudian dia lewat dari sahur, udah masuk waktu fajar, maka puasanya tidak sah, ya. Karena di antara ya syarat sahnya ibadah puasa adalah dia harus berniat. Kalau nggak niat, maka nggak sah puasanya. Ya. Kemudian, apa sih keutamaan Ramadan dan apa keutamaan puasa? Ini penting sekali. Karena agama kita itu memberikan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan sebagai bentuk motivasi bagi kita semua. Ya, di antara keutamaan itu adalah apa? Adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah ya yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Artinya ini adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Maka ini termasuk kemuliaan Ramadan. Ya. Kemudian firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan di dalam malam di bulan Ramadan itu ada Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ya. Ini artinya Ramadan ternyata ada Lailatul Qadar. Yang siapa beribadah di dalamnya di waktu itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama' wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila Ramadan masuk datang, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Syaitan-syaitan itu semuanya ditutup dan diikat dan dibelenggu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain ya futihat abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat dibuka. Ini hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, itu ada lafaz wa yunadi munadi. Ada yang berseru. Ada seorang yang berseru. Ya baghiyal khairi halumma wa aqbil. Wahai orang-orang yang pengen kebaikan, maka segera kerjakan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang biasa melakukan keburukan, kepengen melakukan keburukan, hentikan, kurangi itu semua. Kemudian kata Nabi, walillahi ya uttaqa minan nar. Allah memiliki orang-orang yang diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Wadadika ya kulla lailatin, dan yang semua ini terjadi pada setiap malam. Hatta qadhiya Ramadan, sampai bulan Ramadan berakhir. Artinya di setiap malam-malam bulan Ramadan itu ada orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Dan ini adalah nikmat yang besar apabila orang dibebaskan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, keutamaan dari Ramadan, dari
dari puasa ya. Keutamaan dari puasa. Ya, Nabi jelaskan betapa besarnya keutamaan dari puasa. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasana bi asyri amthaliha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati dhifin. Mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila masya Allah, sampai juga Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah kemudian berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, eksklusif untukku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya pula secara eksklusif. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang itu yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, makannya karena aku. Ya, walisaimi farhatani. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yaitu apa? Farhatun 'inda fitrihi, dia berbahagia ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia berbahagia ketika bersua dengan Rabbnya. Ini tentunya kebahagiaan yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian kata Nabi, wala khulufu famis sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Ya, dan aroma mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi atau misk. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran puasa dan juga betapa Allah Maha baik sekali. Kita dapati Allah itu ketika ada amalan-amalan kebaikan, Allah ganjar sampai beberapa kali lipat. Kita melakukan satu kebaikan, Allah ganjar 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Sampai tidak terhingga sesuai dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan kebaikan Allah. Tapi kalau kita melakukan dosa, Allah balas sesuai dengan dosa kita. Enggak Allah, ya, tidak Allah zalimi hamba-hambanya. Tidak Allah lipat-lipat gandakan hal tersebut. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lainnya lagi ya, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna. Ya, yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada yang masuk melalui pintu tersebut ya selain daripada mereka orang-orang yang berpuasa. Yuqadu aina as-shaimun. Ya, kemudian ada yang bertanya, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Ya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan ya, jadi apabila orang-orang puasa itu sudah masuk ke dalam pintu tersebut, pintunya tertutup sehingga tidak ada lagi orang yang dapat memasukinya. Ya. Kemudian sabda Nabi yang berikutnya, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, dengan ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah, dengan roja kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam sabda Nabi yang lainnya, ya, Nabi bersabda, "Was-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir." Di antara salat 5 waktu, Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, ada kafarah, penggugur dosa, penghapus dosa. Ya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Kemudian hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menceritakan, aku mendatangi Rasulullah SAW, kemudian aku berkata, Murni bi'amalin yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Maka Nabi menjawab, alaika bis-sawmi fa innahu la idlalah. Ya, berpuasalah. Karena enggak ada yang sepadan dengan pahalanya puasa. Ya, kemudian aku datangi Nabi kedua kalinya. Beliau tetap mengatakan alaika bis-sawm. Puasa. Ini menunjukkan betapa ya,
puasa memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga ada dalam hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifah." Ya. Tidaklah seorang hamba dia berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dia dari neraka sejauh 70 kharif, ya, 70, ya, sejauh 70 jarak perjalanan, ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ini kita banyak hadisnya, ya, yang disebutkan, karena memang kita nggak boleh lepas dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu, ya, memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat bagi seorang hamba, ya, di hari kiamat. Ya. Yaqulu siyam. Puasa berkata, makanya kita nggak usah heran. Jangan pernah kita merasa heran apabila sesuatu yang abstrak di dunia ini, seperti sesuatu yang nggak bisa kita lihat, puasa amalan kita kan, ataupun juga, ya, yang lainnya, nanti di hari kiamat semuanya akan ngomong, akan bicara. Loh, ngomongnya pakai apa? Yaitu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila kita di dunia Allah jadikan kita mampu bicara, maka Allah bisa jadikan yang lain selain daripada kita untuk mampu untuk berbicara, apalagi menjadi saksi bagi kita. Ya. Makanya puasa berkata, ya, memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari, ya, fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka dari itu berikanlah dia syafaat karena aku. Ya, jadi ternyata bisa memberikan syafaat, ya. Ya. Baik, lalu kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Apa kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan? Maka ketahuilah, wahai ikhwatal kiram, saudara-saudariku se-Islam, bahwa Allah mewajibkan atas kita berpuasa. Yang mana ini merupakan ibadah, dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan salah satu ibadah tersebut adalah kita berpuasa. Dan supaya puasa kita ini ada manfaatnya, berguna buat kita, bermanfaat buat kita terutama untuk di akhirat nanti, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, jaga sholat. Percuma puasa tapi nggak sholat. Ya, karena ada di antara orang-orang yang berpuasa meninggalkan sholat. Padahal sholat merupakan tiangnya agama, dan meninggalkannya termasuk kekufuran. Bukankah Nabi yang mengatakan, ya, Nabi SAW itu, beliau pernah bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Yang membedakan, memisahkan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat, ya. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ya, bagaimana orang itu dia berpuasa tapi meninggalkan sholat, padahal meninggalkan sholat dengan malas? Ulama beda pendapat. Ya, ulama dari Hanabilah, tapi ini pendapatnya jumhur sahabat Nabi, mengatakan telah kafir. Sedangkan jumhur ulama madzhab, ya, yaitu dari mazhabnya Syafi'iyah, ya, Ahnaf atau Hanafiyah, dan Malikiyah, maka ketiganya mengatakan tidak kafir, tapi jatuh kepada al-kabair, dosa besar, ya, di antara dosa-dosa yang besar, ya. Lantas bagaimana orang itu melakukan dosa lalu kemudian dia berpuasa? Anda cari apa dia di situ? Kemudian yang kedua, baru kita jaga puasa kita, termasuk melatih anak-anak kita untuk berpuasa kapan saja mereka mampu. Artinya kita lihat sesuai dengan usianya. Nanti ini insya Allah akan ada kajiannya khusus, ya, bagaimana mendidik anak untuk berpuasa. Ya, kalau tidak salah hari Kamis, ya. Kamis pekan depan insya Allah. Ya, Kamis pekan depan kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat untuk, ya, mendidik anak berpuasa. Ya. Dan berhati-hati dari membatalkan puasa atau berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Karena Nabi SAW pernah melihat di dalam mimpinya ada suatu kaum yang apa? Ya, mu'allakina, ya, bi
rakibihim ya musyaqqaqah ya. Jadi ada yang digantung kebalik dengan kepala di bawahnya ya. Kemudian dikatakan juga di sini apa? Asdaquhum tasilu ya. Asdaquhum daman ya. Mulut-mulut mereka robek dan dari mulut mereka keluar darah bercucuran. Ya. Qal, kemudian Nabi bersabda, "Qultu man haula?" Siapa mereka ini? Qal, maka malaikat yang masuk ini malaikat yang jawab ya. Haula alladziina yuftiruna qabla ya. Tahalla saum ya. Saumihim ya. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum puasa mereka halal atau selesai puasa mereka. Ya. Yaitu sebelum waktu berbuka. Maka siapa yang membatalkan puasanya 1 hari saja dengan sengaja, maka wajib atasnya qadha dan dia bertobat, wajib bertobat. Ya, tapi kalau dia membatalkan puasa karena ada uzur, sakit misalnya, atau misalnya dia lagi safar, maka cuma wajib mengqadha. Kemudian ketika kita pun harus berbuka karena sakit atau lagi safar, maka hindari untuk berbuka di hadapan manusia yang sedang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu ummati mu'af illal mujahirin." Ya. Seluruh umatku itu terampuni kecuali ya mujahir. Apa mujahir? Orang yang menampakkan kemaksiatan. Bahkan orang yang menampakkan kemaksiatan itu halal digibah. Makanya At-Tibi mengatakan, setiap umatku diampuni dari ghibah, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa. Ya, sedangkan membatalkan puasa adalah suatu keberanian, kelancangan atas nama Allah. Meremehkan Islam, kelancangan terhadap manusia, nggak ada